Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang penasaran berapa sih sebetulnya untuk pendapatan dolar dari video short ataupun video panjang yang mendapatkan 1000 penonton. Ingat ya, pendapatan dari 1000 penonton itu berbeda-beda. Dilihat dari isi konten dan juga dilihat dari RPM dan CPM. Nah, biar nggak penasaran sahabat semua, kita buka langsung aplikasi YouTube Studio. Di sini saya coba buka video yang mungkin bisa mendapatkan 1000 penonton ya. Karena sahabat-sahabat semua kan mungkin ada yang sama, ada yang beda ya dari 1000 penonton. Tapi untuk bisa melihat yang real, yang mungkin yang contohnya channel seputar per-YouTuban ya, saya coba buka channel ini nih, yang mungkin pendapatan penontonnya 1300 ya. Dari 1300 penonton, ini 1300 ya, kita masuk ke pendapatan. Nah, dari pendapatan 1000 penonton itu 1,27 dolar. Nah, 1,27 dolar ini bukan berarti hasil dari iklan ya, bukan dari hasil iklan doang ya. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang masuk saweran atau ini ya, yang real dari pendapatan iklan kita bisa melihat di bagian RPM dan CPM. Nah, di mana Bang? Nah, di bawah kalau kita melihat performa video, di sini ada dijelaskan penayangan untuk video yang mungkin membahas seputar per-YouTuban per 1000 penonton, RPM-nya bisa mendapatkan 0,95 dolar. Berarti nggak mencapai 1 dolar ya dari 1000 penonton di bagian RPM. RPM itu adalah pendapatan untuk setiap per 1000 penonton yang dibayarkan ke kita sebagai konten kreator ya. Jadi kita bisa mendapatkan 0,9 dolar dari 1000 penonton. Nah, ini kalau mungkin kita videonya bisa melebihi 1000 atau lebih, ya mungkin bisa lebih besar lagi ya. Nah, tapi ini kan sekedar menjelaskan RPM-nya itu per 1000 penonton hanya dibayar 0,95 dolar, tidak nyampe 1 dolar. Lalu CPM-nya berapa bah? Karena di sini dijelaskan CPM adalah berapa jumlah yang akan dibayarkan ke yang dibayar pengiklan. Jadi CPM itu jumlah total yang dibayarkan pihak pengiklan ke kita. Nah, jadi pengiklan itu membayarkan atau mengeluarkan biaya per 1000 penonton itu bisa melihat di bagian sini ya, 0,71 dolar. Nah, 0,71 dolar itu pihak pengiklan mengeluarkan biaya dari 1000 penonton. Tapi kenapa kok di sini dari RPM-nya bisa melebihi 0,9 dolar? Nah, itu beda-beda tergantung dari isi konten ya. Itu tergantung dari isi konten. Jadi untuk mengetahui dari isi konten kita seputar mancing ataupun seputar ngevlog ataupun seputar mukbang, kita bisa melihat dari video yang mungkin videonya itu sudah mendapatkan 1000 penonton lebih ya, 1000 lebih, karena dilihatnya di sini dari 1000 penayangan ya. Jadi kalau 1000 penayangan kita bisa tahu, oh ternyata dari 1000 penayangan di channel kita itu dibayarkan sekian. Nah, di sini ya di bagian ini RPM, ini RPM dan ini SCPM ya. Di sini kan CPM, di bawahnya RPM. Lalu untuk video short, nah untuk video short kita coba lihat ya, ini kan video panjang ya, video panjang. Lalu kita masuk ke bagian video short, kita masuk ke video short. Apakah sama untuk video short per 1000 viewernya? Kita coba cari yang pendapatannya 1000 ya. Nah, ini 11.000 ini ya, yang pendapatannya 1000 kalau bisa mah ya. Di sini kita cari yang ini 1000 ya, 1900. Coba kita lihat dari video short, kita bisa melihat nih performa videonya. Berapa sih pendapatan dolarnya? Kalau kita masuk ke pendapatan, nah pendapatan dari yang 1900 penonton itu 0,03 ya, berarti 0,3. Kalau dirupiahkan berapa?
berarti nggak nyampe 200 rupiah ya, karena kalau kita masuk di bagian perkalian 0,3 ini ya, bukan 0,30 tapi 0,3, berarti nggak nyampe 0,10. Kalau 0,10 itu kan berarti kita 1400, sedangkan ini 0,03, berarti hanya dibayarkan sekitar 200 rupiah ya dari 1900 viewer. Nah, dilihatnya dari sini ya, performa video kita, penayangan yang dibayarkan setiap per 1000 penayangan dari video shot itu hanya dibayarkan 0,02. Jadi video shot saya itu dari video shot tentang mukbang hanya dibayarkan 0,02 ya, 0,02 ya, berarti kalau dirupiahkan mungkin antara 150-an lah ya, 150 rupiah. Jadi untuk pendapatan itu berbeda-beda, tergantung dari, pertama, penonton di video kita itu mungkin banyak dari luar negeri. Kalau penonton banyak dari luar negeri, bisa jadi pendapatannya juga bagus ya. Maka dari itu, untuk yang mungkin video shotnya penontonnya jutaan tetapi pendapatannya kecil, itu bisa jadi penonton videonya itu hanya dari penonton lokal. Tapi kadang-kadang video shot kita penontonnya sedikit tapi penghasilannya banyak, itu berarti penonton di video kita itu banyak dari luar negeri ya. Karena di sini sumber pendapatan yang jelas-jelas estimasi pendapatan sejak dipublikasikan ditonton dari iklan Pitshot ya. Nah, kalau kita lihat di bagian interaksi ya, di sini kan mukbang, cipuk, mantap. Nah, ini pendapatan ininya ya. Dari penonton audien inilah kita yang akan bisa menentukan. Kalau penontonnya ini ya di bagian atas dari Amerika ataupun dari negara-negara lain, itu bisa berkesempatan mendapatkan dolar besar. Coba kita lihat lagi, kalau misalkan penonton video shotnya lebih dari ini ya, misalkan lebih dari 1000. Nah, ini 2900. Saya coba cek 2900 ya. 2900 berapa sih dari pendapatan video shot? Nah, 2300 ya, 2300. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatannya 0,04. Nah, 0,04 ya, bukan 0,40 tapi 0,04. Kalau mungkin 0,10 aja tadi saya jelaskan 14.000, kita ambil aja 0,10 aja berarti kan 1400, kita kalikan aja 1400, kita dibagi, nah berarti mencapai 500 rupiah. Ini 500 rupiah dari pendapatan penonton dari video yang 2300 penonton ya, ini kan 2300. Nah, performa video kita dari video shot berapa sih RPM-nya? Nah, RPM-nya itu sama dari video shot yang kontennya seputar mukbang seperti saya itu ya. Ini hanya bisa mendapatkan 0,02. Berarti sama kan? Tadi yang pertama saya buka video shotnya, pendapatannya itu per 1000 0,02. Berarti nggak nyampe 0,10 ya. Ini apa, pendapatan yang real ya, dari pengiklan udah membayar ke YouTube, dari YouTube sudah membayarkan ke kita. Nah, ini hasilnya RPM-nya itu 0,02. Jadi pendapatan itu berbeda-beda. Dari video panjang kita bisa melihat di bagian apa ya tadi, di bagian ini RPM dan CPM. Karena RPM sudah dijelaskan, pendapatan kita yang dibayarkan oleh pihak YouTube setelah video kita mendapatkan 1000 penonton, kita dibayarkan sebanyak tadi saya jelaskan 0,95 dolar dari video ini ya, video panjang. Nah, jadi untuk video short juga beda-beda ya untuk pendapatan estimasi RPM dan CPM-nya itu. Nah, jadi untuk CPM juga kadang-kadang beda. CPM itu yang menentukan dari isi konten kita ya. Kalau isi konten kita mungkin tentang keuangan, mungkin pihak pengiklan pun akan lebih besar lagi mengeluarkan biaya untuk membayarkan iklan.
dan untuk membayar kita sebagai konten kreator ya. Semoga aja bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabatku. Jadi intinya tidak sama ya untuk pendapatan ini yang real ya, real 1000 penonton. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.